Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang Quran Surat Al-Falaq. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Adapun menurut istilah, iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati, diikrarkan melalui lisan, dan dibuktikan melalui perbuatan. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Iman kepada Rasul-Nya adalah rukun iman yang keempat. Kita sebagai umat muslim wajib beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya ini dan seisinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui yang pertama yaitu alam semesta. Yang kedua Al-Quran. Dan yang ketiga melalui nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Baik anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan tentang mengenal Allah melalui alam semesta. Pada surat Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi yang ada di seluruh muka bumi ini, yang ada di seluruh alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta terdiri dari dua benda, yaitu yang pertama benda mati dan benda hidup. Apa saja contoh benda mati? Benda mati ada seperti kursi, meja, batu, pensil, gunung, buku, dan sebagainya. Benda hidup ada kita, manusia, ada pohon, ada hewan, ada bunga, dan sebagainya. Ini semua benda mati dan benda hidup adalah sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Ada yang bertanya, Pak, kenapa kursi dan meja menjadi bukti Tuhan seluruh alam? Ya, baik anak-anakku sekalian. Kursi dan meja terbuat dari apa? Dari kayu. Kayu diambil dari mana? Dari pohon. Pohon yang menumbuhkan sampai bisa tumbuh besar menjadi kayu, siapa? Allah kan? Ya, pasti kita semua yakin bahwa yang menumbuhkan kayu dari kayu yang kecil sampai kayu yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah lah Tuhan seluruh alam. Tuhan kita semua. Cara yang kedua untuk mengenali Allah SWT adalah melalui Al-Quran. Ya, kita amati Quran Surat Al-An'am ayat 102. Bapak akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan, memelihara
memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ketiga untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang mulia. Nama Allah ada banyak sekali, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 di antara Asmaul Husna tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Al-Basir. Apa arti Al-Basir? Al-Basir adalah Maha melihat. Coba amati gambar berikut ini. Ya, di sini ada 2 anak perempuan yang berbisik-bisik. Walaupun berbisik-bisik, ya, Allah pasti tahu dan melihat kita. Jadi anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat Allah SWT dengan sifat Al-Basirnya. Al-Basir berarti Allah Maha melihat. Allah SWT mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Adl. Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah SWT menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan atau jabatannya, ya, atau warna kulitnya, atau sukunya, ya seperti gambar ini, ya. Ada suku Jawa di Indonesia, berbagai macam suku dan budaya. Dan Allah SWT tidak melihat suku. Allah SWT tidak melihat dari mana kita asal, budaya kita. Tapi Allah SWT hanya memuliakan seorang karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Jadi semakin tinggi ketakwaannya, maka semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Adim. Saya tahu arti Al-Adim. Ya, Al-Adim berarti Allah Maha Agung. Baiklah sekalian, pernahkah anak-anak sekalian meminta bantuan orang lain? Pasti kita semua pernah meminta bantuan orang lain. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Ya, karena itu Allah disebut Al-Adim. Al-Adim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya, membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Adim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Baiklah sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Judulnya yaitu Aku Beriman Kepada Allah, dengan menggunakan nada lagu Indung-Indung syair Abu Rizki. Sudah siap semua? Semua mengikuti ya. Bapak akan memimpinnya. 3, 2, 1. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah. Hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada
Rasul, pembawa risalah kebenaran. Ayo semua ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Sekali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Terima kasih anak sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap sehat di rumah. Tekun beribadah. Membantu kedua orang tua. Dan semoga kalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.